terhadap statement fatwa dari Majelis Turas Islam ini? Baik, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan ta'zim sahibul bait, yaitu Gusmar pada Suka TV, dan yang saya muliakan dan ta'zim dengan keberkahan ilmunya, yaitu Kiai Kiai apa namanya? Gak kebaca saya, Kiai Ofik ya. Ya, mudah-mudahan Kiai Ofik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menanggapi persoalan yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Ofik ya, dari Majelis Ketua Umum Majelis Turas Islam, secara detail saya belum terang terkait takhrijul ahkam, mengeluarkan hukum terhadap haram mempergunakan gelar Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah, Hubabah. Tetapi kalau saya lihat dari penjelasan secara ringkas tadi, kalau dari analisa tersebut ya, sebetulnya bukan gelar yang dipermasalahkan sebetulnya, tetapi nasab palsu yang memang dari zaman dulu, Tuan Guru, yang namanya nasab palsu ya begitu promosinya. Jadi dia gak akan bisa mempromosi nasab dia dengan cara takwa. Mereka yang namanya nasab palsu itu akan unggul untuk memperdoktrin umat untuk hanya mencintai mereka, karena mereka nasab palsu itu ciri-ciri alamatu min nasabil atau min ansabil maudu'ah. Itu ciri daripada nasab-nasab palsu. Jadi kalau memang itu ditujukan sebagai karakter dari nasab palsu, ijma haram mempergunakan gelar Habib, Sayyid, Syarif bagi orang yang memang palsu gitu. Tetapi kalau orang yang bergelar asli ya, selama orang itu bukan golongan sapi, artinya bukan golongan orang yang bodoh dalam hal apapun, apalagi dalam pengelolaan harta, itu tidak layak dikasihkan gelar, karena akan mempermalukan manzilah gelar itu sendiri. Jadi tidak semua yang disampaikan dari penjelasan Tuan Guru Opik itu dibantah, tetapi yang saya lihat dari situ adalah bentuk perilaku yang memang menghancurkan kebenaran nasab itu sendiri ya. Sehingga kayak di Aceh itu juga ada sering kalau ada Habib atau Sayyid yang perilaku offside ya, itu dipanggil semua, dikata-katain sama orang Aceh itu biasa begini, pu Sayyid anak dong gitulah, apa Sayyid anak tong sampah gitu. Jadi ada akhirnya jadi memang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Turas Indonesia masih bisa dimaklumkan, tetapi kalau untuk mengharamkan seutuhnya dari gelar-gelar itu pada mutlak, saya belum sepakat. Tapi ini kan belum mulai dari diskusi, baru mengarah kepada analisa awal ya, atau apa namanya, konsep-konsep menemukan suatu hukum haramnya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya komentari dahulu, karena kan belum menyangkut ifta ya, baru hanya menyampaikan narasi yang mungkin kalau yang tadi saya dengar Gusmar masih benar kalau yang disampaikan tadi
perilaku seperti tadi, doktrin-doktrin itu ya memang doktrin yang ya tidak bisa dimaklum oleh syariat gitu. Memang nggak ada, itu biasanya itu nasab palsu atau satu aliran Syiah Rafidhi, itu bisa. Makanya saya sering mengatakan klan-klan Ba'alawi ini lebih condong kepada Syiah Rafidhi. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai tanggapan awal. Nah, jadi kalau saya cara memahaminya begini, keharaman dalam penggunaan Habib untuk yang palsu ya pasti jelas ya, haram, udah pasti itu ya. Apapun tindakannya, baik dia itu bermoral, berakhlak, kalau sudah palsu ya memang haram untuk mengitlak gelar kepada Habib. Jangankan Habib, kita mengitlak gelar misalkan Raden padahal bukan keturunan Raden, ya haram pada dasar privatnya. Tapi saya ingin lebih terang lagi kepada Tuan Guru ini. Substansi mengharamkan itu dasarnya apa, Ustaz? Substansi hukumnya, dilalatul jihadul istidlalnya dari mana, Ustaz? Apakah Ustaz mengharamkan penggunaan perkataan, penggunaan gelar Sayyid Syarif itu kepada seluruh artinya mutlak lah, artinya nggak pandang bulu, siapapun haram, mau benar, mau tidak, mau takwa, mau enggak, macam mana ini Ustaz? Tolong diberikan penjelasan. Tafadhal. Baik. Pertanyaan dari Said Qori. Betul. Jadi dari poin-poin yang kita baca, mungkin nanti bisa dibaca ulang lagi sampai 23. Sedikit saja, perkara nasab saja, seandainya dia bohong dan menipu, itu di dalam hadis saya disebutkan, manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haramun alaihi. Jadi apa alaihi haram. Di dalam hadis Bukhari Muslim ini, barang siapa yang dia mendakwahkan, mengaku dirinya, menggelar dirinya selain daripada ayahnya, maka dan dia sengaja ya bohong, maka diharamkan surga untuk dia. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, manidda'a ila ghairi abi aw intama ila ghairi mawali fa alaihi lanatullahi almutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Jadi kalau dia bohong terhadap nasabnya, ini akan dilaknat bukan hanya di dunia, bahkan sampai mati, bahkan sampai kiamat. Besar dosanya. Belum lagi perkataan-perkataan yang dusta mengatasnamakan agama, seperti tadi mengatakan Habib gila lebih baik daripada ulama 70 ulama. Bahkan ada kiai mengatakan dibandingkan Imam Ghazali, Habib idiot jauh lebih mulia. Ini saya kira sepakat ulama, ucapan ini ucapan batil. Belum lagi yang mendoktrin bisa masuk surga tanpa hisab hanya gara-gara semasa hidupnya membantu Habib. Coba bayangkan itu. Makanya di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza madahal fasiq ghadaba rabb, barang siapa yang dia memuji orang fasik, Allah murka. Fasik itu yang sangat dasar itu apa? Yang dikatakan fasik, melanggar rukun Islam dan rukun iman. Kita tidak elaborasi secara luas fasik itu, tapi intinya yang melanggar hukum Islam atau rukun iman. Dia ngaku kiai tapi sengaja tidak sholat, dan dia tidak taubat dan merasa tidak berdosa. Ini haram dipanggil kiai, apalagi Habib, apalagi dipanggil Sayyid, Syarif dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis lain menyebutkan, idza madahal fasiq ghadaba rabb wahtazzal arash. Barang siapa yang memuji orang fasik, Allah murka dan goncang arash.
Jadi gelar-gelar itu nggak sembarangan. Kalau kita masuk ke ranah doktrin-doktrin lain, itu lebih parah lagi. Bagaimana mereka membuat pelecehan seksual, mengatasnamakan keturunan Nabi, nggak apa-apa dan sebagainya. Interupsi dulu ya. Maaf saya stop tuh ya. Jadi mungkin Said Qori, saya ke Said Qori. Said Qori, alasan yang diungkapkan oleh Pak Kiai tadi seperti itu. Said Qori bisa menanggapi. Ini apakah alasan-alasan ini sangat apa sesuai dengan apa namanya dalil ya gituan atau dengan sebuah syariah gituan ya atau dengan apa dengan logika gituan. Silakan. Jadi itu kronologis yang beliau sampaikan itu belum mencukupi terhadap istinbat hukum fatwa haram terhadap gelar suatu gelar. Tetapi yang beliau sampaikan dalam kategori tadi ya, tanda kutip dalam arti perilaku-perilaku seperti itu, ya sepakat itu cocok, benar, haram gitu. Tapi kalau untuk mengumumkan keseluruhan orang-orang yang muttaqin, yang berjalan di atas garis ya, ya itu tidak bisa. Artinya kalau menurut saya, paham saya begini, gelar habaib, gelar sayyid yang maksudnya habib yang memang sanad nasabnya kepada Rasulullah ya, bila mana sudah uruf makna yang dikatakan habib itu zuriat Rasulullah. Tetapi kalau Ba'alawi ini bukan Habib berarti ya. Artinya ketika mereka menggandengkan namanya Habib kepada nasab palsu ya mutlak haram. Ya seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Kiai Opik ini saya belum menemukan kaidah syar'inya. Dasar jihadul istidlalnya belum ada. Cuman baru kronologi aja ya. Jadi saya minta spekulasi apa tata cara melakukan fatwa, mengeluarkan satu fatwa, sandarannya apa, dari mana nakalnya untuk mengambil fatwa bahwa haram mempergunakan gelar Sayyid Syarif, begitu juga Syarifah, Sayyidah atau Hubabah. Ya, sandaran hukumnya dari mana Ustadz? Terlepas daripada memang nasab itu palsu. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa karakteristik nasab palsu itu memang seperti itu. Dari zaman dulu juga seperti itu ya. Tetapi kalau kita tinjau dari karakter-karakter itu untuk diumumkan kepada makna semua orang yang bersanad, yang bernasab dengan nasab Rasulullah melalui sudah istilah yang sudah maklum dari zaman ke zaman, Syarif Sayyid itu diharamkan, ya saya mohon ada suatu keterangan secara spesifik terkait persoalan yang difatwakan oleh Kiai Ufik, atau memang Kiai Ufik tidak mengumumkan tetapi hanya memberikan fatwa keharaman bagi mereka yang bernasab palsu atau mereka yang belum pantas memiliki gelar itu. Bagaimana Tuan Guru? Fadal. Kali apa namanya lembaran fatwa yang sebanyak 10 lembar ini. Tapi kalau dibaca secara utuh mungkin kita nggak lagi berdebat berputar-putar. Jadi memang kalau dia orang yang bertakwa, kalau dia tidak melakukan poin-poin ilat-ilat yang kita bacakan tadi, sebab musabab jatuhnya haram, maka gelar itu tidak masalah. Gelar Sayyid itu bukan mesti keturunan Nabi. Ulama yang saleh boleh digelar Sayyid. Jadi Sayyid itu bukan mesti keturunan Nabi. Selagi dia tidak menjadikan gelar itu menghalalkan segala cara, menjual nasab, menjual doktrin-doktrin palsu. Meskipun dia betul keturunan Nabi, kalau dia memperlakukan gelar itu dengan semena-mena, hukumnya haram. Apalagi sampai dia fasik, maka itu tidak bisa. Jadi di sini ada 3 klausul. Saya simpulkan aja lah ya, supaya jangan Said Qori salah paham. Saya simpulkan. Di sini hukumnya halal gelar itu semua. Dengan syarat semua poin-poin yang dalam fatwa ini ada berapa? 23. Kalau dia tidak melanggar poin-poin di antara sebenarnya lebih.
Kalau dia tidak melanggar, semua gelar itu halal. Tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, apabila orang yang fanatisme dengan gelar itu mampu sampai melakukan kriminal, melakukan tindakan pidana, asobiyah, klausul yang ketiga ini boleh negara memeranginya hidup atau mati. Bahkan kalau dia mati dalam kondisi dia sengaja memerangi lawannya karena dia mempertahankan asobiyahnya, mayitnya tidak bisa dimandikan. Makanya di dalam hadis sahih disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan umat kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka itu menyerukan fanatisme sampai melakukan pidana ya. Di sini bukan berarti fanatik biasa. Kalau kita fanatik suku, fanatik negeri kita, tapi yang sifatnya hanya untuk ini hal-hal yang normatif, nggak masalah. Tapi kalau berani melakukan pidana atau umpamanya ada muhibbin berani mati membela fanatik yang nggak benar ini, sudah jelas-jelas nggak benar perilakunya, dibela sampai mati, maka yang membela ini boleh diperangi. Jadi dari hadis ini Imam Hanafi juga menyimpulkan seperti itu. Maka ini tergolong daripada sama dengan kata at-tariq, sama dengan makar, bugat, boleh diperangi kalau mereka melakukan pidana. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Atau mereka tertangkap taubat, maka ketika mereka mati di penjara tetap dimandikan mayitnya. Jadi 3 klausul. Jadi gelar itu tetap halal selagi tidak melanggar poin-poin yang telah kita cantumkan dalam fatwa itu. Sesuai, saya kira ilatnya jelas. Nah, bisa dibaca dari awal, yang 10 lembar ini dibaca dari awal sampai akhir, saya kira insya Allah tidak lagi dipertanyakan lagi apakah apa namanya, mesti yang palsu atau tidak. Mau palsu mau tidak, kalau palsu lebih besar lagi dosanya. Kalau nggak palsu saja, yang asli saja tetap tidak boleh, tetap haram hukumnya. Kalau dia melakukan hal-hal yang tadi itu ya, menjual ayat, doktrin, menjual hukum-hukum palsu sampai melampaui batas dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang asli atau enggak asli, masalah nasab itu panjang sekali ceritanya kan. Nanti kita bisa korek bagaimana nasab Imam Ali itu sangat luas, Imam Hasan dan Husain luas. Jadi Imam Ali itu punya istri 11. Dari setiap 11 itu punya anak. Dari Sayyidatul Fatimah ada 2. Bahkan Imam Ali punya istri daripada cucunya Rasulullah, anak daripada Sayyidatul Zainab. Kalau kita semuanya kita jabarkan keturunan-keturunan ini, semua nasab daripada Rasulullah sekarang ini bersifat zanni, tidak mutawatir, dhaif, bahkan bisa jatuhnya zanni maudhu'ah. Makanya di dalam fatwa itu disebutkan, kalau orang mengaku Rasul, cukup dirinya dengan Allah. Cukup untuk dirinya dengan Allah. Jangan sampai gelar-gelar yang dia nukil mengatasnamakan keturunan Rasul, dia jadikan senjata untuk mensucikan dirinya, mencari umat, menghalalkan segala cara. Itu nggak boleh. Jadi sepakat ulama, nggak ada satupun ulama mengatakan keturunan Rasul itu qat'i atau zanni mutawatir, enggak. Sebentar, Ustaz, potong sebentar ya. Zuriyat Rasulullah itu terbagi beberapa kualifikasi, Ustaz. Nggak semua Ustaz sampaikan zanni ya. Baik, silakan Ustaz Qoris ya. Ya, jadi kalau Ustaz menyampaikan bahwa keturunan Nabi itu semua zanni, itu nggak ada. Dari kitab mana itu, silahkan di tapi ada apa spekulasinya, Ustaz. Ada ijma ya, ada ainul hakul yakin, terus ada zanni, ada wahmi malah. Kalau untuk yang sampai ke kita nih hari ini adalah itu wahmiyun malah. Enggak dipercaya pun boleh gitu kan. Nah, nanti ada yang sifatnya kayak 12 generasi setelah Rasulullah itu
mesti riwayatnya mutasil karena itu penting, primer istilahnya ya. Artinya nggak bisa, kalau ada misalnya kayak Ubaidillah ini kan memang dari 12 generasi, makanya ketika dari situ rusak, ya rusak, nggak bisa apa? Nggak bisa ditoleransi gitu. Suaranya hilang ini. Iya, karena itu 12 generasi itu penting karena masih sangat dekat dengan masa Rasulullah. Gimana? Jadi begini, sebenarnya persoalan nasab ini sudah final, ya. Fatwa ulama nasab Irak juga sudah jelas kok. Sudah keluar buku kitab As-Suyuf yang menyatakan nasab Alawi itu mardud, batil, ya. Terus terkait Rabithah masih mengakui itu terserah dia fanatik, dia itu terserah dia. Kaum-kaum atau mukibinnya masih meyakini dia itu adalah keturunan Nabi, itu terserah mereka. Yang jelas secara ilmiah nasab mereka sudah terbukti palsu, ya. Diamnya Rabithah tidak memberikan tanggapan dan tidak mengundang, ya, ulama-ulama yang membatalkan nasabnya, berarti dia membiarkan dakwaan itu sama dengan membenarkan, ya, as-sukutu kal iqrar. Diam itu sama seperti mengakui. Jadi kalau mereka merasa memang mereka benar sebagai sada, buktikan, ajak ulama-ulama yang apa namanya, yang menyatakan palsu nasab mereka seperti Kiai Imad, saya dan lain sebagainya. Jangan malah menanggapi dengan remeh, ya, gitu loh. Artinya mereka diam, memang mereka nggak punya dalil kok, nggak bisa memberikan bukti kebenaran nasab mereka. Putar di abad 9, 10, 11 semua. Dalil mereka ulama-ulama yang ada di abad 9, 10, 11 semua. Gak ada naik tingkat derajat ke abad 8, abad 7, abad 6, abad 5, gak ada. Kita tanyakan kepada mereka, tidak bisa jawab kok. Ada nggak nasab Alawi disusun sebagai satu kitab nasab seperti Samsul Zahirah yang disusun di abad ke-7 Hijri? Nggak ada. Mereka nggak bisa jawab, orang nasab dibuat di abad 9 kok. Itu sudah jelas, susunan dasar-dasar kitab mereka sudah diverifikasi bahwa imam-imam mujtahid, fatwa Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Sahibul Hawi, semua tidak kenal dari nama-nama di antara orang-orang yang disebutkan dari kakek moyang mereka. Padahal kalau kita dengar sejarah mereka itu hebat. Amul Faqih Muqaddam, kalau kita lihat tidak ada di kitab As-Suluk juga menyebutkan Amul Faqih Muqaddam, tidak menyebutkan juga Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Ya, artinya itu adalah nama-nama palsu yang boleh jadi itu nggak ada orangnya, sekalipun ada orangnya bukan daripada keluarga Sadatul Ashraf. Itu dapat dibuktikan. Kalau bisa dia buktikan, ya silahkan buktikan. Jangan asal ngomong, kan begitu. Wallahu a'lam. Silakan dulu. Said Qori ini apa namanya, mic-nya. Baik, close statement saya pada malam ini adalah terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Majelis Turas Islam tentang keharaman mempergunakan gelar Habib, Syarif, Syarifah, Said, Sayyidah dengan kategori yang telah beliau sampaikan itu muafakat, sepakat, ya. Tetapi bukan berarti mutlak untuk disamaratakan keseluruhannya. Artinya kategorinya, keharamannya bagi siapa saja yang mengataskan dirinya kepada Sayyid atau mengatasdirikan namanya dengan gelar Raden, juga dengan gelar Teku atau dengan gelar Tubagus, dengan perilaku-perilaku yang melanggar syariat, ya, dengan doktrin-doktrin yang melanggar syariat, itu mutlak haram hukumnya. Namun berbeda halnya bila mana orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa sekalipun, jelas itu tergolong kepada ahlul bait Nabi dan boleh menyandarkan gelar syarif
ataupun sayyid walaupun bukan dari jihad nasab, tetapi dari jihad takwa. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahwa auliyai al-muttaqun, ya, waliku adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Nabi mengangkat Salman Al-Farisi ke dalam ahlul baitnya bukan karena nasab, tapi karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah. Terima kasih, itu statement akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.